Ya halo Sobat Eka TV, jumpa lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Nah teman-teman, hari ini saya akan buat konten tentang Kia Picanto lagi bersama Om Mail. Gimana kabarnya Om, sehat? Alhamdulillah sehat. Dan video ini kita akan bahas pengalaman pemakaian pribadi Om Mail dari mobilnya. Asalnya apa Om? Asalnya yang paling terakhir itu Agya. Agya ya, tahun 2014 tipe G. tipe G. Dan ini sekarang udah ganti pakai ANP 2012 Matic ya. Matic. Nah kita akan bahas perbandingan antara si Korea ini All New Picanto dengan Jepang Toyota Agya tipe G. Lebih nyaman mana menurut langsung pengalaman Om Mail. Ini dia videonya, cek di sana. Nah teman-teman, ini dia Om Mail dengan All New Kia Picanto tahun 2012. Tipenya apa Om? Nah, tipe Matic ya, 2012. Ini karena yang megang kameranya saya, jadi yang in frame-nya Om Mail aja. Kita akan bahas ngobrol santai sama Om Mail pengalaman pakai mobil yang sebelumnya tuh Toyota Agya tipe G tahun 2014 ya Om ya? Ya, 2014 tipe G. Tipe G dengan perbandingan si All New Kia Picanto tahun 2012. Dia lebih tua, tapi rasanya apakah setua itu, kita tanya Om Mail. Nah, siap Kang Eka, terima kasih. Pertanyaan yang tadi memang apakah tingkat kenyamanan dari yang sebelumnya dengan yang sekarang saya gunakan itu sebetulnya memang terasa sekali. Memang awalnya image-nya bahwa wah, mobil Korea agak sulit spare partnya, kemudian juga kualitas seperti apa, tetapi ternyata ketika menggunakan kalau dari sisi handling itu juga saya rasakan berbeda sekali Kang Eka. Oke. Ya, ini paling kita bahas satu persatu Om. Maaf saya potong ya. Oke. Kita akan bahas dari tipe bodinya dulu, tipe luarnya dulu. Nah, si All New Picanto ini sama Toyota Agya, menurut Om dari segi desain tuh lebih bagus, keren, atau kokoh mana gitu? Oke, kalau dari bagusnya, keren dan kokohnya, saya biasa karena orang visual kayak jadi saya senang yang futuristik. Nah, pas begitu ngelihat yang tipe ANP 2012 ini, saya suka gitu. Dan memang sedikit mirip dengan yang Agya, hanya saja dari sisi body, dari sisi ketebalan body juga jauh Kang. Jauh dari bukaan pintu, kemudian juga dari kap mesin, berat dari, ya, ini lebih berat. Itu saya rasakan karena lebih lama, memang sekitar 5 tahunan menggunakan yang sebelumnya Toyota Agya tipe G 2014. Itu berarti tipe tertinggi TRD bukan? Bukan, tapi udah tinggi ya? Ya, udah tinggi, udah di bawah TRD lah. Buat TRD paling tinggi. Udah ada fog lamp kayak gitu ya? Fog lamp sudah ada, lampu sen Ya, lampu sen di spion ada. Ya, dia juga sudah ada kalau sama yang ya? sebelumnya. Itu warna putih dulu. Warna putih dulu. Ya. Oke, dari segi bodi berarti lebih tebal ini ya? Lebih tebal ini dari sisi bodi, ketebalan kap mesin, pintu-pintu lebih berat juga. Oke, itu dari bahan berarti dari menang bahan. Si ini ya? Iya. Menang si ANP 2012 ini. Oke, terus dari lampu, terus ini kan ciri khas Picanto tuh Tiger Nose ya Om? Tiger Nose ya. Iya, terus fog lamp, sarang lebah bawah. Iya. Itu gimana menurut Om? Kalau yang saya rasakan karena menggunakan Agya juga udah lama, pas begitu beralih ke sini, rasanya memang lebih banyak kelebihan dari yang sebelumnya, dari yang Agya. Tapi ini bukan settingan ya Om ya, ini emang pengalaman pribadi kan ya? Betul, pengalaman pribadi. Dan ini kita lagi kopdar di Kiara Arta sama komunitas Picanto ya Om ya? Betul, ya. Tuh teman-teman di sana, Om Sandy, Om Patrick, dan sekalian bikin konten sama Om Mail karena kebetulan Om Mail pakai Toyota Agya udah lama, 5 tahun ya? 5 tahun ya. Dan pindah ke ANP ya, All New Picanto 2012. Oke, itu dari segi body dan headlamp dan perintilan-perintilannya ya. Iya. Oke, terus kalau dari visibilitasnya Om? Dari visibilitas ruang ketika di kabin itu memang lebih hanya saja ini mungkin lebih besar ya. Jadi ketika untuk belok itu agak sedikit lebih menjorokkan badan karena mungkin ini lebih lega ya. Dikit ya. Tapi kalau misalkan dari
area kaca depan itu saya rasakan lebih lebar. Lebih lebar. Jadi lebih nyaman Lebih gitu. nyaman. Kemudian Ini si pilar-pilarnya ya. ya pilar-pilarnya, kemudian area dari apa namanya, dari wiper ke sini tuh memang Agya agak lebih panjang. Cuman kalau misalkan Picanto dia lebih apa namanya, Lebih pendek. lebih pendek. Jadi ketika radius putar ataupun belok, kadang saya terbawa sama Agya. Oh gitu. Pas begitu berhenti padahal masih jauh. Pas turun dulu, Oh masih jauh ya. masih jauh gitu. Jadi sebenarnya ini lebih simple ya. Lebih Kalau misalnya simpel. mau putar balik, mau belok Ya. lebih enak gitu ya. Ya, radius putarnya juga lebih sedikit. Oke. Gitu. Terus apalagi Om dari segi mesin Om? Boleh dibuka Om kap mesinnya Om? Dari segi mesin ya. Nah, Dari segi mesin, saya rasa jauh lebih rapih ya. Kalau misalkan masalah karat atau apapun itu mungkin dari sisi perawatan, tapi yang saya lihat ini dari kabeling, kelistrikan, kemudian jadi lebih cenderung tertutup dan rapih, Kang Eka. oh Beda jadi dengan- ini lebih rapi lebih ya. rapi dan lebih tertutup, lebih tertata dengan baik, karena yang sebelumnya memang Si Agya itu? lebih terekspos, dan bagian head mesinnya itu dia langsung terlihat si Oh, bagian ini ya. Nggak pakai cover kayak gini gitu Nggak Om. pakai cover. Kemudian di bagian peredam sini pun itu yang punya saya tuh yang dulu udah kelupas lah. Beda dengan ini yang dilapis double. Oh Kalau iya yang iya. sebelumnya Agya tuh hanya satu lapis ini dan tanpa covering ini. Jadi cukup menggunakan semacam peredam. Iya iya. Peredam itu yang Itu kalau- tambahan berarti ya. Tambahan. Kalau misalkan dia udah aus ataupun ini keluar benang, bukan benang ya, semacam wall. Iya 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 Itu iya iya. jatuh Dia ke mesin. Itu yang saya repot, ini jatuh dari mana, terus begitu dilihat dari sini, dari peredam mesin. Pas Iya begitu iya. saya Iya. lihat yang ini lebih Yang simpel. warna silver itu ya, yang warna apa? Iya, silver ke abu-abuan. Ya, itu. Pas begitu kelupas, ada bagian dalamnya yang seperti wall, itu lepas ke bagian mesin. Nah, saya khawatir juga itu penyumbatan atau hal-hal lain yang bisa membahayakan sebetulnya. Oke, jadi kalau dari estetika ruang mesin ini lebih Lebih rapi, oke ya. lebih tertata. Terus ngomongin ini Om, CC-nya gimana Om? Kalau dari CC yang itu memang masih 1000 ya. Oh ya, yang Om Yang itu masih sebelumnya masih 1000. 1000. Berapa silinder Om? Tiga. Tiga silinder. Iya, ciri khas ya. Jadi sini 4 ya kan? Iya, ini udah Ini udah 4. empat. Nggak minim getaran Om ini. Iya. 4 silinder tuh, ini kelihatan 4 silinder dan dia 1200 cc. 1200 cc. Tapi ini 1200 cc-nya Om lebih, bukan 1,2 tapi 1248. Biasanya kalau 1200 cc tuh 119 berapa gitu. 119. Tapi kalau si Picanto tuh dia 12-nya murni. Malah lebih 1248, bisa dicek di STNK Om. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya di ruang mesin dia lebih oke ya si All New Picanto ini menurut Om Patrick, teman-teman, bukan Lebih rapi. bukan kata saya, ini pengalaman Iya. pribadi loh. Iya. Ini user ya, user Agya dan sekarang user All New Picanto. Kemudian dari sisi ruang juga lebih padat kan, dalam arti karena tadi dia ngambil dimensi yang lebih pendek, Mm-mm. jadi lebih efektif kalau saya lihat. Jadi nggak ada yang istilahnya ruang, kalau Agya masih ada sekitar berapa senti itu masih ada area yang Kosong gitu. cenderung kosong gitu. Ya mungkin kalau Agya dia untuk memudahkan mungkin Om si ruang-ruang kosong. Ruang kosong. Tapi kayaknya lebih padat jadi lebih enak gitu lihatnya ya. Lebih rapi kelihatannya. Oke, dan ini 1200 cc 4 silinder, lebih oke, minim getaran. Dan ketika di jalan Om gimana Om performanya? Ketika di jalan, karena awalnya pengguna manual, pas begitu beralih ke matic, banyak isu lah, banyak. Oh ini matic kalau ditanjakan segala macam nggak kuat. Nah akhirnya saya test drive lah pertama ke tol, kedua masuk ke Nagrek, area yang tinggi Garut. Iya. Pulangnya saya lewat Cijapati. Itu dalam kondisi hujan, berkabut dan licin. Jadi Iya. ketika memang saya gunakan tenaga berbeda sekali kan Iya. dengan yang sebelumnya. Mm-mm. Kemudian handling saya rasakan mudah. Kemudian juga kondisi yang tadinya turunan tanjakan, yaitu tinggal kita menggunakan apakah engine brake atau ketika nanjak
berpindah ke gigi yang lebih Rendah, kecil ya. atau rendah ya. Oke, kita boleh masuk kabinnya. Boleh, siap Kang. Ya. Ini ditutup aja Om. Takutnya lalat masuk licin ini. Saking bersihnya, aduh. Di soledat. Nah, oke. Ini kita masuk, saya lewat sini ya. Nah, ini ruang kabin dari All New Picanto punya Om Mail. Wih, gila. Wangi. Wangi dan bersih. Ada mini sajadah juga tuh. Lihat ada peci, jangan lupa ibadah. Mengingatkan. Oke, ini boleh dinyalain ya Om ya? Oh, siap enggak? Nah, ini udah pakai LED, udah diganti Om. Sebelumnya pas saya beli mati. Jadi Oh, pas mati. begitu ganti saran LED, alhamdulillah pakai. Biar lebih terang ya. Lebih terang, lebih enak. Oke, kita ganti yang agak jauh. Oke, ini dia di dalam kabin teman-teman si All New Picanto, dan kita akan tanya lagi Siap. gimana perbandingan kabin antara All New Picanto dengan Toyota Agya Om. Dari sisi bahan ya, pertama jauh kan awalnya itu bodinya juga beda, agak Ini lebih solid ya. ini lebih solid. Kemudian dari sisi desain juga saya suka, jadi futuristik. Kalau yang sebelumnya Agya memang saya juga sebetulnya sebelum kesini Suka. gitu, terus begitu kesini beralih Lebih ada yang suka. lebih yang lebih saya sukai gitu, karena dari sisi desain dia sudah ada grill ini ya, kemudian ada desain yang memang tidak membosankan gitu kan. Iya, kalau boleh saya tambahin Om, jadi kalau misalnya si desain dashboardnya tuh dia kayak Brio atau Jazz tipe-tipe tinggi, tipe Nah, RS kayak gitu. Jadi ini lebih futuristik, lebih modern dibanding yang Agya ya Om ya. Ya betul, yang Agya lebih kelihatan old, yang ini lebih futuristik, lebih enak, lebih nyaman, lebih betah gitu. Lebih betah ya. Ketika Terus menyetir. ini juga nggak ringkih ya Om ya. Ya betul, nggak ringkih. Tuh, Padat lah. setir juga nih udah pakai cover setir nih. Ya, Bawaannya cover sih dua warna, dual tone. Dia dual warna tone. hitam sama silver ya Om. Ya. Di tengahnya lambang Kia, dan uniknya Om, saya tambahin si setir All New Kia Picanto tuh dia palang 3. Oh, palang 3 ya. Iya, jadi enak tuh. Bisa waktu nyetir bisa nyantai satu kayak gini. Satu hand. Kalau yang lain tuh dia pasti nyambung ke sini. Iya. Kayak gitu Om. Agya juga nyambung masalah. Nyambung itu Agya nyambung. Oke, ini dari segi dashboard, interior, kursi gimana Om? Kenyamanan? Kursinya kenyamanan, saya tambahin ini cover seat, bukan cover seat ya, jok seat. Ya, kayak Karena, bantalan lah ya. Saya rasa kayaknya agak lebih tinggi. Karena mungkin Iya, belum terbiasa Om. Belum terbiasa. Ya, kemudian saya juga tambahkan neckrest-nya, karena kalau kesini terlalu tinggi, kalau ketika kita jarak jauh kemudian ingin sedikit relax ya. Sempat sih Kang mau coba ke covering, cuman tingkat kelembutannya akan berubah ketika menggunakan sintetis Iya, semacam MB betul. Tech ya. Betul. Jadi dipertahankan aja dulu, karena memang pas belinya masih Masih seger ya. seger. Kemudian juga suka dengan desainnya, futuristik juga dengan aksen-aksen yang seperti ini. Iya. Nah, Saya putuskan seperti kalau si Agya ada headrestnya nggak di sini? Headrestnya, Apa dia pocong gitu? Ini kan headrestnya dia bisa diatur Om. kalau untuk yang tipe G-nya ada. Ada ya. Kalau Cuman untuk yang tipe di bawahnya? saya kurang tahu juga. Termasuk yang di belakang juga sebetulnya ada. yang Ada Agya headrest, sama. Agya ada. Oh sama berarti teman-teman ya. Ada, headrestnya ada. Oke, kita boleh test drive dikit Om muter? Boleh, siap. Mau di AC atau? Boleh, kita sambil nyobain AC-nya, karena si AC Kia Picanto tuh ciri khasnya semiriwing dingin. Oke, teman-teman. Ini kita sama Om Mail test drive dikit. Nah, ini bukan test drive lah, jalan-jalan kecil aja di area parkiran Gubuk Mangking. Kita lagi di Kiara Artapak, teman-teman. Nah, ini jalanan tuh dia paving block, otomatis dia bukan kayak aspal yang rata yang halus. Nah, ini kerasanya kaki-kakinya gimana Om menurut Om dibanding yang Agya gitu? Kaki-kaki istilah Sundanya mah ampeg ya Kang ya. Lebih ampeg. Lebih ampeg gitu. Terasa bahwa bantingan, kemudian goncangan ketika ada lobang, kemudian ada Jalan yang tidak rata lah jalan ya. tidak rata tuh
tidak seringkih atau seringan yang Agya, Kang. Terus terang karena mungkin dari sisi ban juga ya, kemudian kaki-kaki saya rasa tadi, jadi ketika handling jarak jauh dengan kecepatan itu terasa lebih solid, Kang. Jadi Solid ya? Jadi Kalau setirnya Om, kalau saya sih Ringan. cobain kemarin yang Agya teman 2018, kok dia kayak ringan gitu, bodinya tuh Ya. belok dikit tuh handlingnya nggak enak gitu. ya. Jadi gimana ya, nggak ampek gitu Om. Ya, karena itu tadi ketika saya nyobain dari beberapa tipe, sebetulnya sebelum Agya juga nyoba Katana itu, belajar mobilnya dari Katana. Kemudian ke Escudo, Kang, 1994 ya. Kemudian juga sebelum ke Agya itu nyobain sih punya kakak Expander, cuman beda kelas juga. Expander Tapi, lebih nyaman Om. Ya, lebih nyaman. Ya, Harga juga. Ya, harganya juga lumayan lah. Tapi ketika ke Kia Picanto ini, karena saya memang prinsipnya nyari yang city car lah. City car irit. Biar irit, sat-sat, di perjalanan juga tidak memakan waktu, ruang ya. Iya. Untuk AC dia dingin ya, udah saya AC sering dingin, obrolin. iya. Dan dia ada fitur heaternya teman-teman, ini buat pemanasnya. Ini kalau diputar ke kanan dia jadi anget. Coba Om. Ya, aman. Nah, anget. Kalau kita putar lagi ke kiri dingin lagi. Ini Freon. Seperti itu. Nah, itu dari setir, kaki-kaki, handling, Ya. dan apalagi Om, ada yang ditambahin nggak Dari dalam perbandingannya? kabin itu pasti kekedapan ya. Beda dengan yang Agya, ini lebih kedap, Kang, saya rasain. Ya, Kemudian juga mesin halus ya, lebih halus ya. lebih halus karena mungkin kalau dari cc ketika misalkan di kecepatan 80 sampai 100 karena cc-nya berbeda, getaran terasa. Tapi kalau misalkan ini 1200 kecepatan di 80 sampai 100 itu, apalagi nemu aspal karena jodohnya ban itu dengan aspal yang Iya. bagus, wah itu serasa enak gitu. Karena selain saya juga, saya ada adik yang dia kendaraannya sudah nyobain tipe-tipe Mercy, Fortuner yang memang high class, tapi ketika nyobain ini kok bisa kayak gini mobil Korea katanya. Itu Om katanya, makanya mobil Korea jelek, Iya, mobil iya, Korea spare partnya susah, ternyata terbantahkan ya Om ya. Tapi dari sisi sejarah, karena saya dari seni rupa, Kang, ada sejarah bahwa Guru Korea, ya bukan, kalau seni rupa ya dari guru juga, karena belajar seni, sedikitnya ada sejarah bahwa Korea itu ingin menyaingi Jepang. Tuh. Karena mulai dari semenjak tahun kalau nggak salah Perang Dunia Kedua itu ya. Nah, setelah itu karena ingin bahwa semua teknologi yang ada di Jepang itu Korea ingin menyaingi, termasuk mungkin salah satunya adalah kendaraan, Kang. Dan terbukti dengan harga yang mungkin jauh lebih atau misalkan bisa sebanding ya, tapi dari kualitas dan kenyamanan berkendara itu lebih dimanjakan, kan. Betul. Kalau kata Om Gin, Om saya tambahin ya. Boleh. Kalau kata Om Gin dari Cihanjuang tuh yang mobil Picanto kotak, ini tuh mobil Korea tuh tapi rasanya Eropa Om. Rasanya Eropa, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak tahu mobil Korea itu seperti apa, ini tuh mobil Korea lebih murah dari mobil Jepang tapi rasanya Eropa gitu. Ya, ya. Padahal kan mobil Eropa dia lebih mahal kan dari Betul, mobil lebih Jepang. mahal. Seperti itu Om. Oke, jadi sejarahnya kata Om Mail tuh pengen nyaingin Jepang ya Om ya. Ya, mulai dari sisi komik dulu ya. Jadi tipe komik-komik Korea tuh pasti menyerupai Jepang. Oh, Kemudian gitu, teknologi robotiknya, teknologi persenjataannya, mungkinnya militernya, termasuk ke salah satu yang kita gunakan adalah kendaraan. Jadi memang saya rasakan betul ketika memang menggunakan mobil yang berbeda, meskipun awalnya dengan paradigma yang negatif lah, Betul, anggap ya. betul. Tapi ketika memberanikan diri dan mencoba, ternyata paradigma itu ya terbantahkan. Iya, karena menurut saya Om, mereka tuh belum pernah pakai mobilnya langsung. Ya. Jadi kalau orang Indonesia ya, itu tuh termakan isu cepet. Ecek. Jadi gak percaya. Ya, padahal belum nyoba. Ketika saya nyoba langsung dari Picanto tipe lama sampai sekarang,
Sampai sekarang nggak ada kendala yang Kang sudah gimana gitu. mencoba beberapa tipe Kang ya. Iya betul. Oke, kita parkir aja. Siap. Udah cukup lah. Ini udah enak juga, dingin. Udah suasana mau senja dan senja. Senja. Oke, dari Om Mail ada tambahan lagi nggak Om? Cukup apa gimana? Baik, mungkin bagi teman-teman yang awam ya. Jadi memang ketika kita ingin tahu sesuatu tuh lebih baik ke ahlinya, kemudian banyak bertanya kaitan dengan sini aja biar Boleh, biru boleh. dan merah. Sebetulnya saya suka warna biru Kang. Cuman pas Persib. begitu ya Persib. Jadi nggak pakai warna biru ini. Cuman pas begitu lihat kendaraan putih udah pernah, hijau, terus begitu lihat merah kayaknya menyala lah gitu. Menyala bangku. Tapi memang lihat kondisi sih sebetulnya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke kesimpulan teman-teman. Jadi kesimpulannya gimana Om? Antara All New Picanto dengan Toyota Agya 2014, menurut Om Mail head to head seperti apa? Oke, kesimpulannya dari beberapa hal yang pengguna atau pengendara itu, pertama kenyamanan kan, kenyamanan di dalam kabin ketika duduk memegang setir itu terasa perbedaannya. Lebih mana? Lebih nyaman mana? Lebih nyaman ANP 2012 ini. Oke. Kemudian ini juga udah tilt up tilt down, Ya, memang tilt belum steering ya. teleskopik, tetapi terasa sangat solid, kokoh, nyaman ketika membawa kendaraan jarak jauh dengan kecepatan yang Cukup tinggi. ditentukan, cukup tinggi. Jadi lebih yakin, bukan yakin ya, lebih pede kan, Ya. karena sempat waktu itu di tol dalam kondisi hujan, ada banyak penumpang juga, hampir full. Saya hampir nggak bisa atau gagal lewat tuh nyusul ya. Oh Karena iya dalam kondisi hujan, di situ ada tronton. Gagal nyalip lah. Gagal nyalip, hampir gagal karena si trontonnya berada di posisi jalur cepat kan. Saya berada di jalur lambat tengah ya, bukan yang paling pinggir. Ya di tengah lah standar Sementara ya. hujan dan jalanan licin, hampir si tronton itu agak oleng. Oh. Nah, sudah berpikir seperti itu ketika kendaraan ini, ketika kita berada di tengah itu khawatirnya itu blind spot. Betul. Nah, saya harus menghindari apakah nanti menyusul atau mendahului atau itu pakai apa? malah mundur. Itu Agya ya. Agya. Jadi memang terasa ketika kondisi full penumpang, kemudian Berat ya? jalanan licin, berat. Ketika saya mau nyusul nggak pede kan? Nggak pede karena Saya- cc-nya juga kecil sih. Iya, sesnya kecil, jadi saya putuskan untuk lebih baik agak sedikit tahan kecepatan biar Jaga jarak lah ya. Tronton dulu yang mendahului lah seperti Oke, itu. kalau pakai ini pede. Kalau pakai ini pede karena mungkin dari kaki-kaki handling, kemudian juga ban sudah dibekali Mesin dengan juga ya. 14, mesin juga sudah sesuai dengan yang kita perkirakan ketika kecepatan di 100 atau sampai kita mau menyalip itu ya, kita ada perkiraan, dan ketika sudah pede insya Allah jadi bawaan untuk pengendaraan pun menjadi lebih nyaman, aman sih kan. Jadi yang pertama kenyamanan dulu. Iya. Kalau sisi body Yamaha itu mah selera tapi Desain mungkin desainnya ya. Tapi kalau bahan bodi ini lebih bahan body lebih bagus. Tapi kalau dari ini selera, karena tapi saya senang ini 2012, tapi saya lihat Nissan kemudian beberapa itu tuh jadi menjadi follower kan. Saya lihat oh ini kayak Kia, padahal Nissan, padahal saya lihat desainer sendiri itu kan dari Jerman kalau nggak salah. Iya. Di Jerman kan itu desainer Audi ya kalau dulu ya. Iya, ini desain Eropa, makanya Desain kan Eropa. mobil Korea rasa Eropa sebenarnya. Jadi sebetulnya gitu kan. Jadi desain itu mempengaruhi kenyamanan di dalamnya. Betul sekali. Ketika yang mendesainnya orang Eropa ya bukan berarti orang Asia atau nggak bisa merasakan kenyamanan itu, tapi sebetulnya tadi ketika kita sudah merasakan ya kan, Iya. di mana yang bukan Eropa atau misalkan Korea tetapi rasanya Eropa, yaitu saya rasa menjadi satu kelebihan dari kendaraan yang saya Oke, punya. jadi intinya kalau head to head menang banyak lah Picanto. Menang banyak dengan tahun, malah ini lebih tua. Lebih tua. Itu 2014, ini 2012. 2012. Oke, mungkin cukup ya Om ya. Siap. Ini karena pedenya udah cukup panjang juga. siap. Nanti kita kopdar lagi teman-teman sama teman-teman Bandung Picanto Community. Ini Om Mail, ini kita baru ketemu ya Om ya. Ya. Mudah-mudahan Bisa kita silaturahim.
lanjut terus silaturahmi. Amin. Mungkin segitu aja perbandingan dari mobil All New Picanto dengan Toyota Agya 2014 tipe yang punyanya Om Mail pribadi loh, bukan settingan, bukan apa ya Om ya. Oke Sobat EKTV, terima kasih telah menonton channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam EKTV. Hatur nuhun Om Mail. Tenun, Assalamualaikum. Salam.